Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Bapak Abadi. Alamat Bapak? Rumah saya Pakondang, Pak Kondang, Kecamatan Dubaru ya. Kecamatan Lubaru. Usia berapa Pak? Usia saya insya Allah kurang lebih dari 47 tahun. 47. Nah, para pemirsa semua, saat ini saya sedang meliput kegiatan tembang macopat atau atau bahasa Maduranya apa Pak? Macopat. Macopat, tembang macopat ya, yang dalam bahasa Madura. Nah, saat ini sedang dilaksanakan pembacaan tembang macopat di tempat wisata Bukit Tinggi, Desa Keremista, Kecamatan Lenteng. Nah, ada seorang tokoh yang akan kita wawancarai untuk menggali lebih dalam terhadap apa itu macopat. Nah, Pak, bisa dijelaskan Pak sejarah lahirnya macopat itu Pak? Menurut sepengetahuan saya yang telah diberi pengertian oleh guru saya, sekarang guru saya sudah wafat. Dia mengatakan macopat ini adalah sebuah perjuangan seorang wali songo, sebuah perjuangan wali songo. Tujuan wali songo, kata yang guru saya, adalah untuk menyebarkan agama Islam lewat dengan tembang macopat. Ada yang bernama tembang Artate, ada yang bernama tembang Asmara, dan juga tembang Pangkor, ada juga tembang Kinapte. Banyak macam-macam tembang yang telah ajarkan pada saya. Katanya Wali Songo itu tujuannya sebenarnya memperjuangkan Islam supaya diterima oleh semua kalangan, khususnya kalangan Madura dan Jawa. Pak, kalau dari bahasa yang digunakan Pak, itu bahasa apa Pak? Itu bahasa Jawa itu. Bahasa Jawa dan diartikan dengan bahasa Madura. Bahasa Madura. Iya. Berarti nanti ini ada dua penyampai ya Pak ya? Iya. Ada yang bahasa Jawa ya. Iya. Kemudian diterjemahkan menggunakan bahasa Madura. Berarti itu adalah kelengkapan ya Pak ya? Iya. Betul. Nah Pak, kalau dari isinya Pak, apa saja isi yang ada di dalamnya? Kalau di masalah isi itu banyak macamnya. Tapi kalau yang dibaca yang sekarang ini adalah nama kitabnya, istilah Madura mengatakan cator. Itu isinya menerangkan lahirnya Nabi Muhammad SAW dan dalam perjuangannya terus sampai Rasulullah itu setelah berhasil memperjuangkan Islam sampai Rasulullah itu wafat. Banyak cerita. Bisa disebutkan Pak, ada berapa macam cerita yang ada di dalamnya Pak? Di dalam macopat itu? Oh, yang pertama itu menerangkan Rasulullah di waktunya lahir. Cerita di waktu Rasulullah lahir. Rasulullah waktu lahir dari seorang ibu adalah Siti Aminah. Lahirnya Rasulullah itu tidak sama dengan manusia biasa. Rasulullah lahir dari perut, bukan dari kemaluan. Setelah dewasa Rasulullah itu diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyebarkan Islam. Itu sebagian yang terkandung daripada isi yang ada cerita yang lain Pak? ada. Bisa disebutkan? Termasuk penganiayaan Abu Jahal yang zalim itu untuk menghentikan Nabi Muhammad SAW untuk memperjuangkan Islam. Pak, selanjutnya Pak, ada ndak ritual khusus atau persyaratan khusus sebelum ini dilaksanakan? Contohnya pada siang ini akan dilaksanakan pembacaan tombang macopat. Iya. Apakah beberapa sehari sebelumnya itu ada ritual khusus Pak? Ada sesuatu yang dilakukan oleh bapak-bapak yang akan menembangkan itu? Iya.
alhamdulillah itu memang itu ada. Karena di waktu Rasulullah itu lahir di dunia itu waktu semua kayu-kayuan yang ada di Mayang-Mana ini berbuah. Dengan menyontoh Rasulullah itu, makanya sebelum pembacaan dilanjutkan itu semua buah-buahan itu disiapkan. Ya, itu untuk kelengkapan ya Pak ya. Untuk ritual Pak, mungkin ada kan biasanya Pak hal-hal seperti itu ada ritual khususnya yang harus dilakukan oleh para penembang sebelum mereka menembangkan itu. Apakah mungkin ada puasa, ada tirakat atau apa gitu? Itu tergantung niatnya orang yang tergantung niatnya orang yang mengundang itu. Ada yang ritual untuk selamatan anaknya lagi, ada yang perkawinan. Jadi ritualnya itu tidak sama. Ya, yang biasa dilakukan ritualnya adalah membaca Yasin sebelumnya itu, membaca Yasin dan tahlil dan semacamnya. Pak, untuk para penembang macopat ini Pak, orang yang membacakan macopat itu, apakah semua orang bisa Pak? Apakah hanya orang-orang tertentu? Ya, sejelas orang-orang tertentu. Karena tidak mudah itu mengerti tentang tembang macopat. Karena banyak macamnya itu. Tembang macopat, asmaran, artate, pampur dan sebagainya. Berarti tidak semua orang bisa ya Pak ya? Tidak semua. Dan untuk bisa menjadi penembang itu apa syaratnya Pak? Ya belajar, cari guru begitu. Belajar Iya, cari guru. jadi guru. Bukan faktor keturunan Pak. Ya ada, ya mungkin ada kemungkinan faktor keturunan. Karena biasanya kalau itu keturunan atasnya orang penembang itu biasanya cepat, Lebih cepat. Tapi dengan bukan anak seorang penembang belajar menjadi penembang itu bisa juga. Bisa. Tidak harus memiliki garis keturunan seorang Iya. penembang. Iya, bisa. Berarti itu bisa dipelajari ya Pak? Bisa dipelajari. Apakah ada perlakuan khusus? Contohnya, saya mau belajar gitu menjadi penembang macopat itu. Apakah ada lelaku khusus gitu? Ada apa persyaratan khusus gitu? Ya ada. Ya belajar dengan tekun, istiqomah. Kalau pengalaman saya dulu belajar sama guru saya setiap malam belajar. Setiap malam belajar. Satu malam saya bisa menguras satu macam tembang. Ada ritual khusus Pak? Mungkin puasa, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu? Tidak ada? Tidak ada, cuma minta doa sama guru. Sama gurunya? Iya. Oh, gitu. Pak, biasanya kapan ini dilaksanakan? Tembang macopat itu? Artinya yang dilaksanakan di pedesaan, di kampung-kampung itu ada semacam perkumpulan. Kadang setiap malam Senin itu kita ke giliran bersama guru. Giliran ya? Ada perkumpulan? Ada perkumpulan. Jadi tiap minggu pindah ke anggota-anggota yang lain? Iya, benar. Gitu. Bergiliran gitu ya Pak? Iya betul. Kalau selain ada yang perkumpulan Pak? Ya kalau diundang, kadang-kadang diundang oleh desa-desa lain, kadang untuk keselamatan. Kalau diundang Pak, kan berarti ada yang mengundang. Nah, maksud dan tujuan orang mengundang mengadakan macopat itu untuk apa? Ada yang bertujuan untuk memulai syafaat Rasulullah. Karena yang diceritakan di dalam catur itu Rasulullah. Kalau ada istilah pandos, pandebek, kasak kelaksaraki katit pun istilah rokat pandebek. Rokat. Ruat. Untuk di Semenep itu istilahnya rokat Rokat pandebek. Ruat gitu. Rokat. Iya, Ruat bahasa Indonesia.
Tujuannya apa tuh, Pak? Sebenarnya tujuannya untuk keselamatan juga. Untuk keselamatan. Keselamatan. Kalau rokat pandemi itu kan banyak keselamatan semacam peralatan dapur, peralatan orangnya itu diselamatkan dengan Berarti semua orang itu bisa ya, Pak? mengundang ya. Iya, mudah. Semua bisa. Dengan tujuan tertentu gitu. Iya. Dengan tujuan tertentu. Iya. Terus, Pak, berkaitan dengan kelengkapannya, Pak. Kelengkapan dari pelaksanaan ini. Apakah semua yang ada ini harus ada, Pak? Setiap pelaksanaan tembang macopat itu. Sebagai contoh, ada tacin, Pak. Iya. Kemudian juga ada buah-buahan, ada sayur, ada gula kelapa dan lain-lain. Apakah harus ada semua? Tidak harus ada. Itu tergantung kemampuan seseorang yang mengundang. Tergantung kemampuan. Tergantung kemampuan. Ya kalau mampu satu ya satu, mampu dua ya dua. Berarti tidak ini bukan persyaratan yang harus dipenuhi ya? Bukan, yang penting disediakan. Yang harus ada itu apa? Ya biasanya buah-buahan itu. Buah-buahan. Sebuah penghormatan terhadap Terus selain buah-buahan apa, Pak? kopi, macam kopi. Terus tacin? Ya tacin. Tacin gitu ya. Tacin. Terus untuk Pak? Untuk ini, untuk pembacaan itu, Pak. Yang saya tahu itu waktunya lama, Pak. Apakah memang dari awal lama? Karena biasanya dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Betul. Ya, memang dari awal seperti itu dan tidak bisa dirubah ya, Pak. Juga karena ada orang yang niatan itu untuk khatam. Jadi kalau untuk khatam memerlukan waktu yang lama. Jadi bisa satu malam. Itu cerita yang disampaikan itu sampai tamat ya? Iya tamat. Berarti tidak harus sampai tamat ya, Pak? Tidak Bisa 1 jam, bisa 3 Iya, jam bisa, gitu. bisa. Tapi kalau minta khatam tamat itu bisa sampai subuh ya? Iya. Oh gitu. Semacam Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj ada semua catur namanya Isra Mi'raj. Gusti Kanjeng Nabi SAW mulai lahir sampai Isra dan Mi'raj. Kamu memerlukan waktu yang lama untuk ke atas lagi sampai Mi'raj sampai kamu setahun. Setelah itu turun dan menyebarkan Islam sampai gitu. Jadi membutuhkan waktu yang lama sampai khatam. Terus Pak, untuk keberlangsungan dari tembang macopat ini, Pak. Iya. Keberlangsungan dari tembang macopat ini bagaimana, Pak? Ya, jalan dibentuklah semacam kumpulan itu. Hanya sebatas kumpulan. Terus bagaimana dari generasi muda, Pak? Artinya Bapak sekarang itu menjadi seorang penunggang. Iya. Tapi apakah ada keinginan dari anak Bapak? Apa mereka enggan? Ya kalau masa-masa sekarang ini banyak yang sudah enggan. Dan berarti ya artinya ada regenerasinya itu akan kesulitan ya. Pergantiannya itu akan kesulitan. Kira-kira ada enggak solusi, Pak? Bagaimana supaya tembang macopat ini tetap lestari dan anak banyak generasi muda yang mau belajar? Bisa Pak ada, tapi itu membutuhkan background yang membutuhkan seseorang yang bisa membawa itu. Membutuhkan seseorang untuk memimpin gimana caranya itu. Dia tidak mudah jadi seorang mentor, tidak mudah. Di antaranya bisa pengorbanan lah. Terus Pak, kan ada yang membaca tembangnya, ada yang menerjemahkannya. Dari 2 orang itu bisa enggak bergantian tugas, Pak? Satu waktu dia sebagai pembaca nembang, ya, tapi suatu waktu dia jadi penerjemah. Bisa enggak, Pak? Itu tidak semuanya. Tidak bisa ya? Karena yang menerjemahkan itu harus orang yang pintar. Ya karena bahasa Jawa mau disahkan dengan bahasa Madura. Begitu.
bisa langsung ganti-gantian gitu. Ya Pak, terima kasih atas waktunya Pak ya. Iya, sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Semoga pagelaran pembacaan tembang Macopat ini akan menjadi media pelestari dari tradisi yang kita miliki terutama di Sumedang ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian wawancara saya dengan salah satu penembang Macopat dari Kabupaten Sumedang. Sebagai penutup akan saya ambil perlengkapan yang ada di acara tembang Macopat ini. Ini adalah taci, kemudian ada ini namanya apa? Lontong. Ini lontong. Ketupat. Ada lontong, ada ketupat. Kemudian ini gedang. Ya, gedang pisang. Gedang khusus nama. Sini kan apa? Buah kolor. Kelor. Buah kolor. Nah, itu buah-buahan. Ada semangka, juga ada sawo, Ada semangka merah, apel, ya apel. macam-macam buah-buahan. Terus ini jajanan tradisional. Jajanan tradisional Madura. Madu-madu. Terus ini melati. Terus yang ini tumpeng. Kemudian ini sapu skol. Sayur-sayuran. Sayur, ini buah-buahan,